Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa bis sanadil muttasil ila al-alim al-allamah Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Harful ha'i. Qala hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Wa qala al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi min afdalil a'mali. Wa qala hubbuka syai'a yu'mi wa yusimmu. Wa qala al-harbu khid'atun. وقال الحسب المال والكرم التقوى. وقال حسبك بالصحة والسلامة داء قاتلا لابن آدم. وقال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال الحكمة ضالة المؤمن. وقال الحلال بين والحرام بين. Min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'atu bil ha'i, daripada jawami' kalamihi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan huruf ha. Hadis-hadis pendek dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana mempunyai arti yang sangat dalam dan dimulai dengan huruf ha. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bermula cinta kepada dunia adalah ra'su kulli khati'atin, yaitu puncak dari segala kesalahan. Sumber-sumber daripada kesalahan itu adalah asal usulnya cinta kepada dunia. Dan cinta kepada dunia ini bisa mengalahkan segala-galanya gara-gara cinta yang dicintai dunia. Jadi kita syarahi. Pertama dulu, ini hadis kata ulama bukan hadis. Jadi walaupun versi di sini dikatakan hadis, tapi ulama mengatakan ini bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini adalah kalam Malik bin Dinar. Itu salah satu ulama sufi. Qala al-Hafiz Az-Zain al-Iraqi wa marasilul Hasan indahum shibhur rih. Wal hadithu rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman anil Hasan al-Basri mursalan. Thumma qala, kemudian berkata, itu Ani al-Baihaqi. Jadi kan tadi Imam Baihaqi meriwayatkan ini di dalam sunan beliau Syu'abil Iman. Lalu beliau mengkomentari terhadap hadis ini sendiri, kata beliau apa? Wala aslalahu min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dasarnya kalau ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini masyhur. Sering dibawa para penceramah, para dai, para ustaz. Ya, mungkin apakah mereka mengatakan hadis atau kada wallah, cuman sering disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah puncak sumber dari segala kesalahan. Ini masyhur sudah. Lalu ada yang mengatakan bukan hadis Nabi, ada yang mengatakan ini adalah perkataan Al-Imam Malik bin Dinar.
Dan di riwayat lain juga disebutkan itu adalah min kalam Isa, Nabi Isa alaihi salam. Itu pendapat lain. Atau ada juga yang mengatakan min qauli Sa'id ibn Mas'ud, yaitu perkataan salah satu ulama yaitu Sa'id bin Su'ud. Dan beberapa pendapat yang lain. Dan ada hadis yang memang diriwayatkan daripada Abi Hurairah di dalam Musnad Ad-Dailami, yaitu bunyinya adalah a'zamul afati tusibu ummati hubbuhum dunya. Jadi mengatakan tentang ini, tapi hadisnya memang lebih kuat. A'zamul afati tusibu ummati hubbuhum dunya wa jam'uhum ad-dananir wad darahim. La khaira fi katsirin mimman jama'aha illa man sallatahu Allahu ala halakatiha fil haq. Itu hadis yang sahihnya. Namun kita syarahi karena ini memang walaupun bukan hadis tadi, tapi maknanya memang sungguh luar biasa. Ya. Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ay ta'alluqul qalbi biha, yaitu tergantungnya, terkaitnya hati dengan dunia. Tahu sendiri kata-kata cinta itu kan menjadikan orang jadi gila dengan yang dicintai. Ini cinta apa aja, maka menjadikan orang itu akan berusaha mendapatkan balasan cinta dari yang dicintai. Wal inhimaku fi tahsiliha bi ayyi wajhin kana, dan tenggelam di dalam memperoleh dunia tadi itu, yaitu cinta dunia itu dengan cara apa? Tenggelam, asik mengejar dunia. Ini salah satu bukti orang cinta. Karena kalau memang buju-buju cinta, pasti akan mengejar orang yang dicintainya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang cinta kepada yang dicintainya itu adalah akan jadi orang yang taat otomatis. Makanya kita lawan bini pun cinta, tapi jangan sampai cinta berlebihan. Karena cinta itu diperlukan karena kau meninggalkan yang namanya cinta. Ra'su kulli khati'atin adalah puncak dari setiap kesalahan. Bisahidi tajribati wal musyahadati, dengan bukti percobaan-percobaan dan penyaksian-penyaksian terhadap orang yang tenggelam cinta dengan dunia. Fa inna hubbaha yuqi'u fi syubhati thumma fil makruhat. Karena cinta terhadap dunia itu menjatuhkan kepada perkara yang subhat dulu asalnya. Subhat itu kada jelas halal dan haram, gugur ke situ dulu. Lalu kemudian summa fil makruhat, kemudian tergugur terjatuh kepada nang dilarang makruh. Summa kemudian kalau sudah masuk ke makruhat, gugurlah kepada muharramat, nang diharam-haramkan gara-gara cinta lawan dunia. Wa talama auqa fil kufri, dan bahkan bisa-bisa sampai kepada jatuh kepada kekufuran. Wa na'udzubillah wal iyazubillah, gara-gara dunia sampai-sampai rela kufur. Seperti yang terjadi di tempat-tempat yang daerah-daerah miskin, datanglah orang-orang misionaris, orang-orang Kristen yang menyebarkan agama Kristen, lalu diiming-imingilah orang-orang miskin tadi itu dengan beberapa makanan dan minuman dan sandang pangan. Akhirnya mau pindah agama gara-gara makanan dan tadi. Ini karena kefakiran yang berlebih-lebihan. Makanya di hadis lain Nabi menyebutkan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu bisa membawa kepada kekufuran. Jadi bagus sugih juga Pak memang. Tapi sugihnya memang diridhoi oleh Allah. Seandainya diberi pilihan jadi orang sugih atau orang miskin,
Mungkin hampir seberataan di dalam langgar ini kadang-kadang memilih jadi miskin. Seberataan hendak sugih. Ya, tapi tentu dengan sugih yang diridhoi oleh Allah. Karena memang untuk orang sugih jalan itu lebih nyaman kadang-kadang. Ya, di sini. Bal jami'ul umami al-mukazzibati li anbiya'ihim innama hamalahum ala kufrihim hubbud dunya. Bahkan setiap umat mulai zaman Nabi Adam, yang umatnya mungkin hanya beberapa orang, lalu kemudian setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, lalu kemudian seterusnya, hampir seberatan umat-umat yang melawan nabi-nabinya itu Pak, penyebabnya adalah cinta dunia. Ini mungkin kita ini hari ini berbicara aja dulu, kawannya masih, karena rata-rata siapa yang kada cinta lawan dunia? Kalau ada yang mengaku ada cinta lawan dunia, ya, cuman kadarnya aja kita kurangi, sedikit-sedikit kita kurangi. Apalagi dengan bertambah umur misalnya, ya jangan terlalu lagi lah, jangan terlalu benar berlebihan lagi memberat dunia. Mulailah sedikit sisihkan waktu untuk bekal kembali ke akhiratnya. Fa kullu khati'atin fil alami asluha hubbud dunya. Hampir semua kesalahan-kesalahan di dunia, di alam semesta ini, maka sumbernya adalah cinta dunia. Wala tansa khati'atal abawaini. Jangan kamu lupa juga, ini syarah ya, ulun bacakan syarah dari hadis yang tadi itu atau perkataan yang tadi itu, yang disyarahi tadi oleh al-alim al-allamah al-faqih Syekh Abdullah Al-La'ji. Jadi beliau mensyarahi, wala tansa khati'atal abawaini fa inna sababaha hubbul khuludi fid dunya wala tansa khati'ata iblis fa inna sababaha hubbur riyasati allati hiya syarrun min hubbid dunya. Jangan kamu lupakan, kata beliau, kesalahan kedua orang tua. Siapa kedua orang tua kita? Itu Nabi Adam dan Nabi Adam dan Siti Hawa. Wala tansa khati'atal iblis, dan juga jangan kamu lupa kesalahan iblis. Sebabnya apa? Fa inna sababaha hubbur riyasati allati, cinta akan kepemimpinan. Iblis kalah saingan lawan Nabi Adam ketika disuruh bersujud. Dulu sekadar disuruh bersujud iblis kepada selain Allah, tahu-tahu disuruh sujud kepada Nabi Adam, merasa terjatuhkan martabatnya, kada mau iblis. Dan itu penyebab daripada terkeluarkannya iblis. Fa inna sababaha hubbur riyasah allati yasyarrun, yang mana cinta akan kepemimpinan, cinta akan dihormati, itu adalah lebih berbahaya lagi daripada cinta dunia. Karena itu lebih besar bagian daripada dunia. Wa kufru fir'aun wa haman wa junudahuma fa hubbud dunya huwa alladhi amara an-nar bi ahliha wa bughduha huwa alladhi amara al-jannah bi ahliha. Wa min thamma qila ad-dunya khamru syaitan wa man syariba minha lam yufik min sakratiha illa fi askaril mauta khasiran nadiman. Nah, semua kalau kita runut sejarah-sejarah, apalagi penjahat-penjahat yang kelas besar, bukan penjahat biasa lagi kayak Fir'aun, ini kelasnya sudah kelas besar sampai disambat di Al-Quran. Haman, Namrud, ini penjahat kelas besar. Semuanya adalah apa? Cinta dunia. Naam, idza ahabba jam'ad dunya li sarfiha fi masarifiha ka it'amit ta'amil ja'i. Ka it'amil ja'i fa huwa mahmudun la khati'atun. Boleh apabila cinta dunia itu, kata beliau, idza ahabba jam'ad dunya, apabila ketujuh mengumpulkan dunia, li sarfiha fi masarifiha, untuk mentasarrufkannya, membelanjakannya pada jalannya yang benar,
Kait amil jai'i, seperti memberi makan orang-orang nang lapar. Bercari kolehan duit lalu ditukarakan makanan, gasan memberi orang-orang nang lapar. Fahuwa mahmudun, maka itu suatu yang terpuji. La khati'atan, maka bukan termasuk kesalahan, yaitu tadi cinta dunia, tapi ada tujuan untuk kebaikan. Karena kita kada kau lepas yang namanya dari dunia. Dunia itu wasilah untuk kita sampai ke akhirat. Kada kau meninggalkan sama sekali. Fadlan an kauni ra'sa kulli khati'atin, maka apalagi dikatakan itu adalah puncak dari segala kesalahan. Kada orang nang berusaha, kalau seandainya kada boleh lalu, maka berarti berusaha ini peraya sudah berataan. Seberataan duduk di masjid aja lagi, duduk dilanggar berataan. Waktu subuh sampai duhur kada denang keluarnya, duhur sampai asar kada keluarnya. Pasar sunyi, iblis kada payu lagi sudah. Walidha warada ni'matid dunya matiyatul mu'min biha yasilu ilal khairi wa yanju minasyarr. Dan oleh karena itu telah datang riwayat ni'matid dunya matiyatul mu'min, adalah kenikmatan dunia itu matiyah, sebagai tunggangan orang-orang beriman. Allah berikan kenikmatan untuk orang beriman untuk jadi tunggangan kendaraan menuju kepada ridha Allah. Biha yasilu ilal khair, dengannya bisa sampai kepada yang namanya kebaikan-kebaikan. Wa yanju minasyarr, dan selamat daripada keburukan. Dua-duanya as-sabir wasyakir. Orang kaya, orang sugih tapi bersyukur, lawan orang miskin, fakir dan sabar, ini dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Dua-duanya masuk surga. Tapi kalau kita disuruh memilih kira-kira masuk surga lewat jadi orang fakir atau masuk surga lewat jadi orang sugih, kira-kira milih yang mana? Masuk surga, ujungnya masuk surga tetap, tapi dengan cara fakir dan sabar. Kada tadi banyak berduit, sabar. Kadang kayak orang, sabar. Nang satunya lagi pilihannya jadi orang sugih dan bersyukur. Ada dapat rezeki, tukarakan makanan, gasan memberi makanan, agar saya memberi orang, dilanggar islahul ummah. Dan ujung-ujungnya masuk surga dua-duanya. Kira-kira memilih mana kalau kita diberi pilihan seperti itu? Maka yakin hampir kebanyakan kita memilih mungkin ya Pak, sugih. Sugih dan syukur. Karena kayak apapun tetap nyaman sugih juga aja sekalinya. Dan memang orang sugih ini cara masuk surga lebih banyak dengan duitnya itu. Kalau miskin kan caranya orang miskin kan sabar disebutin. Apalagi anak menyumbang sedekah, ada duitnya napa? Amun sekedar senyum balik aja urang sabaratan gin kawa senyum sedekah. Kada usah menunggu fakir. Tapi kalau orang sugih, di saat orang miskin kada kawa bersumbang menyumbang sedekah, berdiam aja lah, jangan berkesa-kesa, ini gasan islahul ummah nah. Kena membukakan puasa sebulanan. Berdiam aja lah, jangan berkesalah. Ini sudah jalan menuju ke surga. Belum lagi mungkin ada janda-janda didatanginya tiap janda. Sejuta gasan pian setiap bulan, jangan berkesah. Ulun datang ke sini, kena ketahuan bini ulun. Didatangi, diberi duit. Itu nang sembunyi-sembunyi, belum pulang nang terang-terangan. Diumumkan di masjid, Fulan bin Fulan telah menyumbang 3 ekor sapi, akan dikorbankan setiap tahun.
Kalau riya mungkin kada dapat pahala, tapi didoakan orang-orang yang mendapat daging, maka doa itu menjadikannya dapat pahala pula. Riya amalnya riya kada dapat, tapi doa orang lain yang mendoakan dapat pula. Banyak orang sugih nih. Ada pondokan yang kada berduit sekolah, datang kepada sidin misalnya, ulun na Pak Haji, ya Allah, ya, jawabannya mulai kampung ulun pedalaman listrik aja kada sampai. Karenanya tinggi jadi kan sampai ulun naik. Jadi ulun ke sini ini berjalan 3 kali tumbangan, mulai bakapal, bawa ojek, mbak itu hanya pulang motor hanya sampai tak ke sini. Mbak apa maksud dikam ulun ni ya amnya kau tu tolong ya bantu ulun mulai ulun sekolah sampai tuntung kena. Paham ya. Ojek Pak Haji tenang, pokoknya tenang aja unda mau ke sini. Dari SPP-nya, uang masuknya, sampai kemudian uang jajan setiap hari diberi, sampai lulus 9 tahun sekolah di Darussalam lulus, imbah itu menyambung pulang ke luar negeri. Ditolak akan pulang sampai sana, sampai lulus bulik kawin, dikawin akan pulang oleh sidin. Lawan anak sidin pulang. Wah, orang napa lagi? Sampai akhirnya jadi tuan guru alim. Pas di akhirat masuk surga, orang alim tadi dengan alim mengamalkan ilmunya pulang lalu masuk surga. Pas hendak masuk surga ditahan dulu oleh malaikat, hadang dulu ikam kenapa jadi masuk surga? Ulun alim berilmu dan mengamalkan ilmu. Siapa nama engkau sikam hari? Anu tuh Haji siapa ya? Itu napa Haji Anang bahari namang paseulun. Ujar malaikat hadang dulu. Nyawa jangan masuk surga. Kieu dulu Haji Anang. Haji Anang ini baru masuk surga masih berhitung lagi. Hisap lagi dulu. Sakalinya dikau masuk. Ujar malaikat nih. Karena ikam bahari mengongkosi ini sekolah mulainya kada bisa sampai bisa, kemudian sampai lulus, sampai dikawinakan pulang, sampai jadi orang alim, sampai bermanfaat ilmunya buat orang lain. Maka sebelum inya masuk surga, Haji Anang dulu masuk surga. Padahal ternyata tadi beramal banyak, cuman berduit banyak. Jadi ada keuntungan juga bagi orang sugih nang paham. Makanya kan sahabat itu pernah mengeluh, ya Rasulullah, hujannya ya Rasulullah, sabakal mutafarridun. Orang-orang nang anu ini berdahulu, orang sugih ini berdahulu masuk pada kami masuk surga. Ya Rasulullah kan apa tadi? Yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka sembahyang juga, kami sembahyang juga. Kami puasanya puasa juga. Jadi apa kelebihan kami? Pasti dulu orang sugih sudah masuk. Ujar Rasulullah, maukah aku tunjukkan satu amalan yang jikalau kamu baca maka kamu berdahulu pada orang sugih tadi. Amalan dibaca. Kalau kamu baca maka kamu dulu orang sugih. Ujar yang miskinnya pulang, amun inya pengamalakan juang ke apa? Ujar amun inya mengamalakan juga, sudah inya sembahyang juga, puasa juga, zakat apalagi sudah orang fakir kalau dapat zakat. Diberi amalan nang mana jaga supaya terdahulu pada orang sugi, sekalinya orang sugihnya mengamalkan juga. Bangke apa? Ujar Rasul, zakat fadlullah, itulah anugerah dari Allah. Kada kau ikam hiri sudah. Jadi kita kada kau hiri orang sugi nang luar biasa dermawan misalnya. Itu anugerah dari Allah. Kita bersyukur alhamdulillah juga sudah diberi kesempatan untuk bisa jadi umat Nabi Muhammad, itu sudah luar biasa. Naam. Wa hadhihi nasihatun, dan ini adalah nasihat minhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi mengingatkan cinta dunia itu adalah puncak dari segala kesalahan. Maka ini adalah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati. Wa illa, dan seandainya kalau seandainya kada dunia kada kawa, faqullu wahidin lagina lahu anid dunia, setiap kita seberataan kada kawa berlepas dari dunia. Istri termasuk dunia, kada kawa berpisah, hendak lagi sudah dunia, berarti bini tinggalkan.
Banyak yang cakap ditinggalkan. Walau lam yuhibbun nasud dunya halakal alam wa batalal ma'ash. Seandainya tidak ada yang mencintai, tidak ada dari manusia itu yang cinta kepada dunia, maka alam semesta ini sudah gagal. Kada jadi, kada apa jurang tu, kada berjalan kehidupan. Tapi karena ada orang-orang yang memang tetap di hatinya cinta dunia, dan itu kada masalah selama memang cintanya itu kada sampai nang mengalahkan segala-galanya. Kita ini masih cinta lawan dunia. Kada denang kalau mengaku kada cinta lagi dunia sudah alhamdulillah. Pret. Ala annahu illa annahu alima sallallahu alaihi wasallam anna hubbad dunya muhlik. Hanya saja Nabi mengingatkan cinta kepada dunia yang berlebihan itu akan membinasakan. Itu diingatkan. Wa anna dzikra kaunihi muhlikan la yanza'ul hubba min qalbil aktsar, dan bahwasanya Nabi menyebutkan keberadaan cinta dunia tadi itu membinasakan, kada menjadikan tercabutnya cinta dunia dari kebanyakan orang. Illal aqallin, kecuali sedikit aja nang kawa meninggalkan buju-buju cinta dunia ini. Siapa? Dikit. Seandainya Nabi, nasihat Nabi tadi itu seberataan memalakan, maka kada ada lagi nang duduk di pasar itu. Pernah kalau dulu menceritakan Nabi Sulaiman minta supaya setan jangan mengganggu manusia lagi. Lalu ini kalau kada salah ceritanya, Allah memerintah jangan, karena kada asik kena. Amun kada ada setan mengganggu. Tapi Nabi Sulaiman tetap berkeras minta supaya barang berapa hari kah supaya setan itu jangan mengganggu, karena pengen supaya orang beribadah aja. Kan muyak dia melihat tapi mau beribadahnya. Akhirnya diberikanlah sehari 2 hari nyaman beribadah. Mulai hari keempat kelima ternyata sunyi sekalinya pasar, kada ada setan. Kayak apa biar ini pasar seberataan, kada lagi turun ke pasar mengikuti tasbih aja berata. Kada ada lagi nang pujakan 10 3 kada ada lagi. Harga laris, harga manis, ayo di obral, habis sunyi berataan di masjid. Ternyata kada ramai juga. Jadi biar setan itu tetap harus. Illal aqallin alladzina la takhrib ad-dunya bi tarkib. Nabi mengingatkan dunia ini, cinta dunia ini adalah membinasakan. Tapi yang menuruti berapa paling? Sedikit aja, dan sedikit ini kada menjadikan dunia kada jadi apa, tetap jalan. Sekelompok orang yang meninggalkan dunia ini kada menjadikan dunia itu jadi stop, kada tetap berjalan. Falam yatrukun nusha, maka Nabi tidak meninggalkan nasihat karena menerima memang sedikit aja. Wa dzakara ma fi hubbid dunya min al-khatar wa lam yatruk dzikrahu khaufan min an yutraka sikatan bi syahwatil muhlikati allati sallatahu Allah ala ibadihi liyasuqahum biha ila jahannam tasdiqan liqawlihi walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi di sini nasihat memadahkan tentang dunia itu membahayakan memang karena apa? Yang menerimanya ini memang kada banyak. Dan Allah sudah mengatakan apa? Walakin haqqal qawlu minni la amla anna, aku akan penuhi. Jadi aku hibaki la amla anna jahannam minal jinnati, aku akan penuhi jahannam neraka itu dengan jin dan manusia. Jadi memang nasihat ini supaya mengingatkannya, tapi bukan berarti kemudian akan banyak yang meninggalkan. Nah, pisang goreng termasuk bagian daripada dunia. Sampai-sampai akhirnya tergoda melihat pisang, akhirnya pengajian stop dulu. Allah Akbar. Inilah dunia, kadang-kadang kita lepas. Tapi ini kan menjadikan kita mengaji semakin semangat. Habis diberi makan pisang kan semangat, tambah cagat matanya. Kadang tambah mengantuk, kadang kan hilang mengantuknya. Namun pisangnya apalagi ditempelkan di mata, insya Allah panas-panas pian kada betah ngantuk lagi.
Di sini ada tambih peringatan. Jadi ini syarahnya memang luar biasa. Ya, memberikan penjelasan tentang masalah dunia. Karena masalah dunia ini memang mulai bahari sampai hari ini tetap bermasalah dunia ini. Tambihun, peringatan kata beliau. Akhadha ba'dhum min al-hadis, mengambil sebagian ulama dari hadis ini, annahu yang bagi bahwasanya sepantasnya alla yu'khadzal ilmu, tidaklah diambil ilmu, janganlah kamu mengambil ilmu illa kecuali. Jadi kalau kita menuntut ilmu dari siapa? Illa an aqallin nas raghbatan fid dunya, kecuali daripada orang yang sedikit cintanya kepada dunia. Bukan karena cinta dunia, tapi sedikit cintanya kepada dunia. Jadi kalau kita hendak menuntut ilmu, lihati gurunya ini cinta dunia. Kadang gurunya cinta dunia benar, berlimpatan, cari guru nang kada tapi cinta. Ini ambil dari hadis ini kata beliau. Kenapa? Fa innahu anwaru qalban wa aqallu iskalatin fid din. Karena dengan mengambil ilmu dari orang yang kada tapi cinta dunia, itu akan lebih memberikan nur ke dalam hati kita. Dan lebih memberikan sedikit masalah dalam kita mempelajari ilmu tadi itu. Kada tapi ngalih. Memudahkan kita dalam menuntut ilmu, asal gurunya tadi kada cinta dunia berlebihan. Innalillahi wa inna ilaihi. Fakaifa, karena bagaimana mungkin yukhadu ilmu amman jama'a fi qalbihi ra'si kulli khati'atin, kayak apa mungkin bisa mengambil ilmu yang mana di dalam hatinya tersimpan semua puncak kesalahan. Kayak apa, kada mungkin kan kita mengambil daripada ilmu yang mana orang itu sendiri kesalahan menumpuk di dirinya. Bagaimana ilmu itu akan pindah kepada kita? Kaifa, dan bagaimana mungkin wadzalika yamna'u min dukhuli hadratillah wa hadratir rasul. Inilah mencegah kita untuk bisa berada di hadapan, di hadratnya Allah, di hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini jangan kena menghukumi guru pindah mobil bagus, wah gurunya cinta dunia banget. Karena seorang kan dapat mobil bagus, lo menghukumi guru yang lain misalnya. Ya. Karena orang cinta dan kada cinta itu patokannya bukan karena sugih. Ya. Ada dua orang bersaudara di zaman Bani Israel, kada salah. Ada dua orang mending sana. Nang seikung gawiannya ini beribadah dan kemudian makannya itu cuma apa? Setiap kali mencari iwak dapat 2 ikung, seikung dijual, seikung dimasak kasan keluarga. Tiap hari gitu. Jadi zuhud benar, kada ada makan macam-macam, cuman iwak tadi itu aja setiap hari. Lalu kemudian ada orang nang hendak ke kota, dan di kota itu ternyata ada di sana nang ahli ibadah ini tadi, jadi pejabat. Lalu ujarnya pas tadi orang hendak ke kota berpesan, kena tolonglah sampaikan nonding sarang aku di sana, salam dari aku. Tulaklah orang tadi ke kota dan kemudian beelang pada pejabat tadi itu. Rumahnya bagus, menterang segala macam. Oh, luar biasa. Lalu kemudian beelang menyampaikan salam dari dingsan afian di kampung. Oh ya kan, alhamdulillah. Sehat aja kalau baik. Kena mana ikam bulik juga sampaikan lo dingsan aku banu apa banyaki bersikap zuhud. Ini nang madahi orang sugih, nang dipadahi orang miskin, kan kasakada mungkin. Nang tamu tadi bingung, ini sugih tapi madahi zuhud. Lalu kayak apa sugih? Hartan ini kenapa? Boleh tadi kan karena dititipi pesan boleh. Kalau ada nang di sana pulang di kampung, sampaikan nih, ulun sudah beelang wala ding sanapian. Kemudian sudah pendelnya dan sidin bepasan lawan pian supaya banyaki bersikap zuhud. Dan ulun kada paham kayak apa nang zuhud ni pian, kadang sang pian kan sebenarnya. Pian ini kan miskin, jadi kalau zuhud itu jelas kelihatannya sudah. Tapi kalau di sang pian sugih kayak apa zuhud? Lalu ujian nang miskin ini tadi, nang di sana nang susah, bujur ding sana itu. Loh, kayak apa bujur?
Aku ini walaupun kelihatan miskin, tapi di hatiku ini masih dunia itu luar biasa lagi. Masih ingin ini, pengen itu, pengen itu. Kalau di sanaku sudah, walaupun ini banyak misi harta, tapi seberatan itu kadang di andak di hati, di luar hati. Nah, jadi zuhud itu bukan karena penampilan, tapi kadang meletakkan dunia di dalam hati. Itu zuhud. Nah, ini kan berat. Kehilangan sandal itu sudah daurnya sekampungan minta diumakan dilanggar, tolong umakan dilanggar, sandalnya mau hilang. Ada kejadian hanya sandal tepu huruf pada sandal kapit, sandalnya dipakai orang, pas kalau mencari sandal hilang daur, sampai bolak-balik berapa kali kelanggar ke rumah mencari. Mbak itu nukar sandal hanyar, datang ke wadah kaum melanggar, tolong makan sandalku hilang dilanggar. Ujak kaum kayak apa mau makan ulun dilanggar sandal hilang? Ada pernah pengumuman sandal hilang? Kalau pengumuman orang meninggal iya, apa sandal hilang? Tapi ngaran ya Allah hubbud dunia, kada kawain lah itu kita maklum. Kita sebenarnya juga itu kadang-kadang ya. Namun ini dikurangi sedikit demi sedikit, dengan bertambah umur kita kurangi sedikit-sedikit cinta dunia ya. Barang boleh bagus tapi bukan diandak di hati. Jadi kalau ada waktunya memang kadada ya sudah ya kadada, kada apa-apa. Kalau ponong kan ada kan anak sekolah TK sampai di sekolahan menangis-nangis. Guru melihat bingung, kenapa menangis? Duit ulun hilang. Sang mama 5.000 hilang duit ulun. Mau jangan guru kesian. Ya sudah aku ganti ini 5.000, jangan nangis lagi lah. Sekali dia menangis. Nangis ulang. Oh ya jual kenapa? Tadi jangan jadi itu ada 5.000 jadi 10.000. Halus sudah pinter menghitung duit. Tapi gara-gara hilang jadi 5.000 aja duit ulun. Allah. Hubbud dunia, mulai lagi ya sudah ada yang namanya cinta dunia itu sudah ada. Ya dikarenakan berabut gara-gara mainan, padahal kada tahu dunia tapi berabut sudahnya. Dunianya sudah dirabutakan. Dunia kenakan tapi itu masih ya. Kalau dunia orang tua kada berabut mainan lagi. Kenapa yang dirabutakan? Macam-macam. Harta warisan bisa berdauran. Kekayaan bisa berdauran, jabatan bisa berdauran. Allah Akbar. Qala, ini ada cerita. Wa sami'tu nasraniyan yaqulu faqih. Ada seorang Nasrani. Nasrani kan Kristen ya. Bepender betakon orang faqih, ahli ilmu fikih. Ujarnya apa? Kaifa yaz'amu ulama'ukum annahum warasatu nabiyihim wa hum yarghabuna fima zahada fihi ruhbanuna. Bagaimana anggapan kamu? Ujar Nasrani tadi pendek lawan ahli fikih. Kayak apa ikam nih? Pendapat ikam tentang ulama-ulama yang ada di agama ikam. Jadi ini menyindir, sindiran orang Nasrani kepada ulama ahli fikih. Ujarnya kayak apa pendapat ikam nih? Ulama-ulama ikam itu kan disebutkan dalam hadis bahwasanya ulama itu pewaris Nabi. Tapi kenapa kalau mereka pewaris Nabi ulamanya cinta lawan dunia? Beda lawan pendeta-pendeta yang di orang Nasrani itu kan kalau sudah jadi pendeta kada ada lagi sesuatu dunianya. Walaupun di belakang nggak tahu, cuman kisahnya gitu. Mbak kalau orang jadi pendeta itu sudah ruhban itu apa? Kawin kada lakinya sudah. Pokoknya mentolak tuh banan dunia, urusan dunia kada lagi sudah. Itu nang bujur-bujur pendeta nang dari Nabi Isa. Agamanya. Tapi kalau sudah wahini wallah alam pendetanya sudah bilang harat-harat, sugi-sugi. Sama aja. Lalu ujarnya apa? Bagaimana bandingannya dengan ulama apa pendeta kami? Qala ujar ulama tadi bilang kayak apa bisa itu? Qala ujar nang Nasrani menasihati. Kenapa? Li'annahum yakhuduna fi iqamati syi'ari dinihim min tadrisin wa khitabatin wa imamatin wa nahwihi aradan minad dunya. Dikarenakan kenapa ulama pian ini kada lagi nang isen jadi pewaris Nabi? Karena setiap mereka melakukan apapun seperti menunjukkan menegakkan syiar-syiar Islam, khutbah,
mengajar, jadi imam dan lain-lain, semuanya dikarenakan dunia. Makanya kan wah ini rame, lebih baik menjual es teh daripada menjual agama. Viral. Mau jadi penjual agama atau penjual es teh? Kalau jadi penjual es teh kersampat lawas tolakkan orang haji. Allah. Walau muni'uhu la'attaluha, seandainya mereka kada dibari tadi, maka ampihan kada lagi nang membayar. Jadi khotib kada lagi, jadi tuan guru kada lagi, jadi apalagi imam kada lagi, mengajar kada lagi. Wa jami'u ruhban yakumuna bi amri dina majjanan. Lalu ujian Nasrani tadi apa? Sedangkan pendeta-pendeta kami itu melaksanakan tugas di agamanya Pak, majjanan, gratis, kada dibayar. Habib Mundir Al-Musawi yang meninggal, Al-Musawi apa Musawi? Habib Mundir ya. Beliau pernah bercerita dakwah ke Papua. Dakwah beliau itu bukan karena diundang, tapi beliau yang berangkat. Nah ini dakwah. Kalau ini kan kita dakwah diundang, diambil pakai motor Alphard. Ala-ala diambil dengan pakai Mercy. Alhamdulillah Mercy ini sampai hari ini tetap bunyi keletak. Ujar beliau apa? Dalam perjalanan dakwah itu beliau menuju ke pedalaman dan harus naik motor, dan motor kereta. Jadi kereta taksi maksudnya, angkut itu kereta. Apa nang ada lewat di stop. Akhirnya ada, karena seperti itu, jadi beliau pun menghadangi dengan satu orang kawan yang mengawani sidin. Lalu adalah motor lewat. Motor membawa pasir, singgahkan sidin, lalu sidin menaik di situ, dan ternyata di motor itu sudah ada seorang biarawati yang hendak menyebarkan Kristian. Beliau terkejut, ini biarawati loh, bebinian dakwah ke pedalaman. Kita orang Islam, kata beliau, mana ada yang mau berdakwah ke pedalaman itu kalau kada diongkosi. Sedangkan ini biarawati ini dengan ya istilahnya Allah. Kalau dalam bahasa gitu apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Maka beliau di situ merasakan, ya Allah, ini kayak apa dakwah umat Islam? Jikalau kada ada yang seperti ini, maka Islam akan hancur. Itu cerita beliau luar biasa ketika dakwah di daerah Papua. Makanya kan subhanallah Habib Munzir itu beliau ceramah kadang ke orang yang banyak peloco, banyak selalu mengajak kepada Allah, mengajak orang yang isinya mau kembali kepada Allah. Kadang macam-macam, tapi kayak apa hati orang bisa tertarik kepada beliau? Karena beliau bukan dakwah untuk menarik hati, untuk menarik orang kepada Allah. Ketika orang sudah kembali kepada Allah, maka Allah akan taruh di hati orang itu untuk cinta kepada beliau. Kayak apa jamaah beliau? Padahal kalau kita dengarkan ceramahnya, ya biasa, ya mungkin biasa bagi orang yang terhadap perasaan, tapi subhanallah itu magnetis. Apa jurang tuh magnet hati, nang ditarik itu adalah hatinya. Itu dakwah ya. Lalu ujar tadi sambungannya, wasaka ba'duhum, habis sudah kisah Nasrani. Intinya di sini disindir, ulama tadi itu disindir oleh orang-orang Nasrani. Tapi ini dulu cerita dahulu. Wah ini juga sama orang-orang Kristen lebih parah lagi. Kan ada sempat viral juga seorang pendeta yang menyindir tentang masalah zakat. Mungkin bagi yang mengikuti di medsos ada apa tahu itu ceritanya, seorang pendeta yang memadahkan kita ini cuman bayar sedikit, zakat itu kan 2,5%, sedangkan mereka orang-orang Kristen itu bayarnya berapa? Pendeta itu bayar mereka. Lalu akhirnya apa? Ibadahnya pun karena bayarnya banyak, ibadah seminggu sekali aja cukup sudah. Maka dengan seminggu sekali masuk surga sudah, dijamin pulang. Nah orang Islam dinya karena bayar zakat setahun sekali pulang, 2,5% pulang. Maka sebagai gantinya apa? Sehari harus 5 kali sembahyang, sehari harus 5 kali basuh batis, basuh muha. Ini sindiran, dan akhirnya diserbu oleh orang-orang, dibongkar habis-habisan. Ternyata pendetanya sugih benar.
Pernah dikisahkan sekali makan itu dengan beberapa orang habis 1 juta lebih. Ini pendeta mengajarkan supaya hidup sederhana dengan umatnya, ternyata pendetanya sugih benar. Jamnya Rolex, mobilnya Alphard berbuah-buah, kursinya. Oh, habis. Ini kan wah, ini jangan macam-macam dengan medsos. Tersalah sedikit, salah ini mungkin biasa, tapi nang di belakang dibongkar habis-habisan orang. Lihat bahari-bahari. Terbongkar berat. Allah, ini netizen ini, Allah, penjahat berat. Jahat. Gara-gara cuman satu kalimat. Kadang-kadang mulai orang. Ya. Semuaan habis jadinya terbongkar. Sampai Malaysia umpat komentar Perdana Menteri Malaysia. Luar biasa. Kayak apa maksud dunia. Jadi tadi sindirnya Pak, lebih baik menjual estes daripada menjual agama. Karena menjual agama ini lebih payu. Apalagi dengan kemasan yang buju-buju rapi, punya tim, punya orang tertentu untuk mengemas, payu. Dan hari ini juga lagi viral seorang dai yang kayak model bebinian pulang, laki-laki tapi kayak bebinian. Allah, ini sudah mulai dunia itu amburadul. Tapi banyak aja penggemarnya ketujuh aja juga. Jadi sebelum dakwah nyanyi dulu, joget-joget. Begitu ceramahnya, Allah. Ini kita kadang menggibah, tapi ini nah, udah mengingatkannya. Di zaman akhir ini macam-macam cara berdakwah. Jikalau memang sesuai dengan syariat, kata Bapak Umpati. Tapi kalau memang ini berbeda dengan syariat, menyalahi demi untuk terkenal, demi untuk viral, maka jangan umpat-umpatan. Hati-hati. Carilah yang menjadikan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Syaka ba'duhum kasrata khawatir syaitan. Ada seseorang mengadu mengenai apa jurang lintasan-lintasan dalam diri, lintasan syaitan ini terus ada. Mengadu kepada ulama. Faqala, ujar beliau, tallik bintahu yahjur ziyarataka. Ikam cerai anaknya setan, maka ikam kada datangnya lagi. Dan ini siapa anaknya setan itu? Wahia, dan ternyata anaknya setan itu adalah apa? Dunia. Nangaran anaknya dikawini, maka otomatis mintuharan cak melangi. Kamu cinta lon dunia berarti kawin lon dunia. Kalau kawin lon dunia, dunia itu anaknya iblis, anak setan. Otomatis mintuhannya siapa? Iblis dan setan. Kalau sudah pemintuhan dan iblis dan setan, maka cegar dielanginya terus. Lalu ujar tadi apa? Turidu ayyaqta'a rahimahu li ajrika. Apakah kamu ingin memutus kasih sayang atau rahimnya dengan engkau? Qala huwa yatim min la dunya indahu. Maka ujar ulama tadi, huwa yatim min la dunya indahu. Qala in lam takun indahu fa huwa khatibun laha. Wa man khataba binta rajulin fataha baba mawaddatihi wa in lam yadkhul biha. Ujar laki-laki tadi, kamu ingin putus dengan dunia, maka kada mungkin. Kenapa? Walaupun kamu putus dengan dunia, setan tetap akan. Bahkan nang kada ada dunia pun, nang kada kawin dalam dunia, tetap didatangi setan. Apalagi kawin. Illam takun indahu, kalau orang pun kada ada bisi dunia, ujarnya kayak apa? Fahuwa khatibun laha, maka orang itu telah meminang terhadap dunia. Sama aja ya. Jadi intinya tetap akan datang yang namanya syaitan, baik ada dunia ataupun kada dunia. Apalagi ada dunia memang, maka rancak dielangi oleh syaitan. Maka kita kurangilah intensitasnya dengan kada tapi mencintai dunia. Ini sebutin hadis saja ya, belum tuntung lagi ini sarahnya nih.
Kemudian hadis yang kedua, al-hubbu fillah wal bughdu fillah min afdalil a'mal wallahu a'lam bissawab. Jam 8 ya. Diminta maaf tadi ini sebuting aja ya. Tapi itulah dunia ini memang kada habis-habis. Semakin dipenderakan semakin banyak dunia. Dan kata ulama, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang ketujuh dalam sesuatu maka akan rancang menyambatnya. Nah kita ini termasuk cinta dunia. Kenapa ketujuh menyambat dunia? Masih disebut seperti itu masih. Kalau sudah kada cinta lagi maka kada lagi tapi menyambat urusan dunia. Ala kulli hal, setidak-tidaknya kita tahu bahwasanya cinta terhadap dunia itu membinasakan, maka mungkin dengan ini Allah kurangi cinta kita kepada dunia, dan juga semoga Allah berikan sifat zuhud dalam hati kita, dalam perilaku kita, sehingga kita terjauhkan daripada syaitan yang selalu mendekati kepada orang-orang yang tamak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita berataan, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, baik yang sengaja ataupun kada, baik yang kita tahu ataupun kita kada tahu. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun semakin cinta kepada kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan yaqzatan. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.